Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siska, Ashifa, Lucy, Ramdan, Cika, dan saya sendiri sebagai ketua Wafa Fauzia. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data terkait stunting pada balita. Seperti yang kita tahu, stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup serius karena berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, melalui dashboard ini kita ingin melihat bagaimana kondisi stunting berdasarkan jumlah kasus, persebaran wilayah, dan juga perubahannya dari waktu ke waktu. Di dashboard ini, kami menggunakan beberapa visualisasi seperti peta, ini peta, lalu ada diagram pie atau yang seperti ini, lalu di sini ada diagram atau grafik batang. Nah, untuk peta ini digunakan untuk melihat persebaran kasus, dan untuk diagram pie untuk melihat proporsi kategori stuntingnya. Lalu di sini ada grafik batang. Mungkin untuk grafik batang ini untuk membandingkan jumlah kasus di tiap kecamatannya. Nah, dengan visualisasi ini, data jadi lebih mudah dipahami dan kita juga bisa langsung melihat pola yang munculnya. Dari data yang ada, total terdapat sekitar 18.000 lebih balita yang terdata. Kalau dilihat dari diagram pie, sekitar 77% termasuk kategori stunting atau pendek. Sedangkan sekitar 22% termasuk sangat pendek. Artinya, sebagian besar kasus masih berada di tahap yang sebenarnya bisa dicegah agar tidak menjadi lebih parah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari grafik per kecamatan, terlihat bahwa kasus stunting ini tidak merata. Ada beberapa wilayah dengan kasus tinggi seperti Kiara Condong dan Babakan Ciparai dan Bandung Kulon. Dari peta juga terlihat bahwa titik kasus cenderung mengelompokkan di area tertentu. Ini menunjukkan adanya faktor wilayah seperti kondisi ekonomi, lingkungan, atau akses layanan kesehatan yang mempengaruhi tingginya kasus stunting. Jika kita bandingkan data tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya sedikit penurunan jumlah kasus. Namun, penurunannya belum terlalu signifikan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa program yang sudah berjalan mulai membenarkan dampak, tetapi masih perlu diingatkan. Selain itu, karena mayoritas masih di kategori pendek, ini menjadi peluang untuk melakukan intervensi lebih awal sebelum kondisinya memburuk. Berdasarkan hasil analisis, kami memiliki beberapa rekomendasi. Pertama, fokus intervensi pada wilayah dengan kasus tertinggi. Kedua, meningkatkan edukasi masyarakat terkait gizi dan pola asuh anak. Ketiga, memperkuat layanan kesehatan seperti posyandu untuk monitoring rutin. Keempat, memanfaatkan dashboard ini sebagai alat monitoring dalam pengambilan keputusan. Sebagai penutup, dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga membantu kita memahami kondisi nyata di lapangan. Harapannya, analisis ini bisa menjadi dasar untuk menurunkan angka stunting ke depannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.